Saya punya rumah 30 miliar. 30 miliar kau punya rumah, kalau memang kau mau kasih aja obatin sama si ini, sama si Agus. Uang 3 miliar daripada nyiram orang sampai buta, kenapa nggak kau kasih aja uangnya sama dia? Kan clear. Terus menunjukkan kekayaannya. Ini saya katakan tadi, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong kita hidup ini. Kau mau ngobati dia dengan uang, kasih aja, obati aja. Kita apresiasi kalau dia mau ngobatinya. Nggak ada hubungannya dengan uang itu. Sekarang gini aja. Ya kita nih waras nggak ngomong nih. Kita bicara hukum atau bicara arogansi? Terus apa untungnya kalau seandainya kamu siram matamu jadi buta, saya kasih 3 miliar. Yang ada Alvin Lee masuk penjara. Berarti dia aktor intelektual menyuruh orang untuk menyiramkan air keras. Ini saya harus terbuka ngomong seperti itu. Kemarin saya masih samar ngomong, tapi kalau sudah seperti itu, apa pantas seorang ahli hukum katanya, tapi berbicara justru menabrak barikade hukum. Terus menunjukkan kekayaannya. Ini saya katakan tadi, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong kita hidup ini. Seketika kamu sombong, suatu ketika Tuhan mencabut itu semua, kamu nggak ada apa-apanya. Udahlah, nikmati hidup ini. Syukuri talenta yang diberikan Tuhan, kau punya kelebihan itu. Orang lain nggak seperti kamu tuh ya, kamu jangan jumawah juga, jangan sombong. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ingat pesan saya, datang ke dunia tanpa selembar benang. Pulang juga menuju alamnya tanpa selembar benang juga. Berarti cukup 2 kali 3 untuk kita bersatu dengan tanah kembali. Itu aja pikirkan. Nggak kau bawa tuh hartamu, nggak kau bawa mobilmu, nggak kau bawa tuh kapal mewahmu. Yang kau bawa itu jasadmu, yang nanti 10 hari busuk jadi tanah juga, seperti tanah. Terus di dalam tanah kau bisa naik mobil mewah? Nggak bisa juga kan? Ya sudahlah, nggak usah kita berpikir itu. Pikir ini aja lah. Pikir tentang masalah penyelesaian konstruksi hukum, substansi masalah, agar Agus, Novi, Denny Sumargo bisa tenang kembali. Sehingga Novi bisa berkarya kembali sesuai dengan apa yang dia miliki. Agus bisa merasakan hasil dari pengobatan itu tanpa kau lagi diintimidasi, tanpa lagi kau tuh berpikir yang aneh-aneh. Terakhir Bang, Novi kan sudah datang ke kantor Abang. Apa pesan Abang untuk Farhad Abang? Gimana? Farhad Abbas itu adik saya. Saya harus jujur ya. Itu saya kenal bukan sehari 2 hari, ya sudah puluhan tahun ya. Ya, ini saya harapkan kepada adindaku, nanti saya akan juga bicara dengan dia. Ayo kita selesaikan masalahnya baik-baik. Kita meredahkan emosi, nggak usah lagi terpengaruh dengan yang lain-lain. Nah, kalau masalah Alvin Lim ya sudahlah. Kalau memang kamu tuh mempunyai kekayaan, nggak usah kau sombongkan kepada orang lain. Nggak ada gunanya, justru itu menunjukkan kerendahan kita. Apa emang ada dalam pengobatan mata supaya sembuh membawa-bawa 9 naga? Kan nggak ada hubungannya. Akhirnya kan nanti orang bilangnya Nagasari atau buah naga kan gitu. Kan nggak ada relevansinya. Saya punya rumah 30 miliar. 30 miliar kau punya rumah, kalau memang kau mau kasih aja obatin sama si ini, sama si Agus. Uang 3 miliar daripada nyiram orang sampai buta, kenapa nggak kau kasih aja uangnya sama dia? Kan clear. Bisa mengobati dia sampai ke luar negeri. Itu aja kan selesai. Ngapain harus cari korban yang lain gitu loh, kira-kira gitu ya. Saya harapkan juga para lawyer, pengacara juga menghargai etika itu. Jangan sesama pengacara menunjukkan tajinya. Mau ngajak berantem lah, mau ngajak berduel lah. Mana ada di hukum ngajak berduel? Cari aja di KUHP, ada nggak? Ada. Itu yang menunjukkan seolah-olah saya sudah hebat banget. Bicara aja tentang konstruksi hukum. Selesaikan aja masalahnya. Sama-sama kita berkontribusi, mereka clean and clear, aman semua. Kan gitu kira-kira. Right. Itu yang tadi Alvin bilang mau ngasih kalau Semenkas, berarti bisa dibilang pengancaman juga dong Pak? Maksudnya? Yang dia nyuruh si Novi sama si Agus, si Densu disiram air keras, itu pengancaman dari Alvin ini? Secara tidak langsung, itu boleh dikatakan pengancaman. Kan tidak boleh dong seseorang mengatakan, kau siram air panas. Itu kan istilahnya seolah-olah kamu siram tuh saya kasih nih. Itu sudah kena ranah pidana sebenarnya. Tapi kan belum dilakukan.
Kalau dalam hukum pidana itu sebelum dilakukan itu belum bisa juga dikatakan berbuah hasil. Tapi sudah tidak elok kedengarannya gitu loh. Nggak elok kedengarannya bagi umum, bagi publik kok ngomongnya seperti itu. Tidak ngomong seseorang yang mengerti, memahami hukum. Ya udahlah, rendah hati aja lah. Kalau memang kamu punya itu, serahkan kepada si Agus. Atau kalau si Agus sudah dapat, serahkan aja ke panti asuhan. Serahkan aja ke rumah ibadah. Selesai kan? Tanpa menyakiti orang lain. Oke? Bang, Apalagi. Seru. Alvin Lim atau Farhad Abbas mengatakan bahwa pengobatan Agus sudah clear, sudah ditanggung oleh salah satu pengusaha, dan dari kuasa hukumnya Farhad Abbas atau Alvin Lim meminta bahwa duitnya 1,3 miliar itu segera dikembalikan ke Agus. Anggapan abang seperti apa? Nggak bisa seperti itu. Kau mau ngobati dia dengan uang, kasih aja, obati aja. Kita apresiasi kalau dia mau ngobatinya, nggak ada hubungannya dengan uang itu. Tapi kalau seandainya dia ngobati itu, contohnya ya, diminta kwitansinya, tolong kita bersepakat, tapi mengobati dia loh ya. Nah, minta kwitansi dari Novi tentang masalah pengobatan, dicek rumah sakit mana yang melakukan itu, bayar. Kan gitu. Tapi bayar dari uang ini, nggak menyerahkan ke si Agus. Nanti aja kalau mau menyerahkan ke sama si Agus, serahkan aja uang sama si Agus. Nggak usah pakai dengan mengatasnamakan saya kasih uang ke sana, kok kasih itu ke si Agus. Nggak usah begitu. Uang ini kau obatin aja dia. Nanti berapa biayanya minta kasih. Minta kasih tanda tangan. Kwitansinya jelas sampai habis ini uang. Ya kalau kau mau ngasih dengan jumlah fonds, jangankan 1,5 M, 10 miliar pun kau kasih nggak apa-apa. Kasih aja sama Agus. Biar dia hidup. Kenapa harus dengan cara jalan kayak gini? Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Kan gitu. Justru memperkeruh masalah. Ya kita simpel-simpel aja berpikir gitu loh. Kamu kalau sudah punya niat, lakukan aja yang terbaik. Kita apresiasi. Kamu mau ngobatin dia dengan uangmu, oh alhamdulillah bagus banget. Tapi jangan mengkait-kaitkan ini dengan donasi, nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Itu kira-kira ya. Karena tujuan utama pengobatan dari donasi itu ya untuk matanya. Kira-kira gitu ya. Oke, cukup. Sudah kan?